ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum ila wa kaifa nujadidu iman ya Rasulullah wal aqsir min qawli la ilaha illallah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh terdahulu, kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang tidak mendatangkan kehinaan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat yang tidak pernah Allah lupa memberikan nikmat kepada kita. Sehingga seandainya manusia ini banyak yang lupa mensyukuri nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Wabil khusus nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga kita bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu, majelis thalabil ilmi. Mudah-mudahan amal kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'utnya, dan semua umatnya yang senantiasa taat patuh terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yang bil akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita ini sebuah hidayah. Hidayah ini perkara yang mahal. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ada seorang yang murtad, keluar dari Islam, kemudian dia pergi meninggalkan Madinah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin telah mengutus seorang sahabat untuk menjumpai orang yang keluar Islam tadi agar kembali masuk ke dalam agama Islam. Maka setelah dijumpai di suatu tempat yang agak jauh, dia diajak lagi untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian orang tersebut mengajukan persyaratan, boleh saya masuk ke dalam agama Islam tapi penuhi 3 syarat. Yang pertama, harta baitul mal serahkan kepadaku. Maka syarat pertama ini diberikan. Yang kedua, putrinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diberikan kepadaku, itu pun diserahkan. Kemudian yang ketiga, jabatan khalifah berikan kepadaku. Maka utusan tadi berpikir, ini terlalu berat urusan umat ini, sehingga dia tidak menyetujuinya. Kemudian dia melapor dulu kepada Amirul Mukminin. Setelah disampaikan bahwa orang tersebut mau masuk Islam kembali dengan 3 syarat tadi. 2 syarat sudah saya penuhi, cuma 1 syarat ini berat. Saya harus melapor dulu kepada Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kenapa tidak memberikan semuanya? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu rela mengorbankan hartanya, mengorbankan putrinya, jabatannya, agar orang itu mendapatkan hidayah. Sehingga utusan tadi kembali lagi, tapi setelah datang ke sana orang itu sudah meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Naudzubillah. Kemudian dilaporkan lagi kepada Amirul Mukminin. Maka mendengar itu Amirul Mukminin sangat sedih, menangis karena ada satu orang meninggal tanpa membawa iman. Inilah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, mahalnya hidayah. Orang itu kalau paham dengan mahalnya hidayah, dia akan mengorbankan
mengorbankan apa yang dia miliki agar orang lain mendapatkan hidayah. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW menginginkan semua umat ini mendapatkan hidayah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataannya hanya Allah yang memberikan hidayah. Manusia tidak bisa memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Manusia ini kurang lebih 7 miliar, yang diberi iman oleh Allah cuma 1,5 miliar. Kita ini bersyukur kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman, orang Islam. Mudah-mudahan Islam yang ada di negeri kita ini bisa kita jaga sampai kita meninggal dunia. Maka di sini disampaikan dalam kitab Sulumut Taufiq Haji Mulia tentang pentingnya kita menjaga Islam. Jangan sampai kita keluar dari Islam karena adanya ucapan atau itikad atau perbuatan yang menyebabkan kita keluar daripada agama Islam. Sehingga di sini sedikit membahas tentang pemurtadan. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunihi amma yumsiduhu. Wajib bagi setiap orang Islam menjaga keislamannya dan menjaganya dari perkara yang dapat membatalkan, merusak Islam, wa yubtiluhu, dan membatalkan Islam, wa yubtiluhu, dan memutuskan Islam, wa huwa ar-ridad, yaitu murtad. Satu murtad ini Masya Allah dosa yang paling besar. Orang kafir masuk Islam dosanya diampuni semua. Tapi orang murtad yang keluar Islam, kalau dia masuk lagi agama Islam, dia harus membayar selama dia keluar dari Islam. Kalau dia murtad 1 tahun, maka 1 tahun itu harus membayar puasanya, membayar sholatnya. Lebih besar hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin mulia, bagaimana kita ini menjaga betul-betul Islam yang ada di dalam diri kita sehingga tidak dirusakkan dengan ucapan, perbuatan atau itikad dalam hati kita. Maka wajib hukumnya menjaga Islam kita. Kemudian wa huwa ar-ridad wal iyadu billahi ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang namanya murtad. Wa qad kasura fi hadzal zaman tasahul fil kalam hatta annahu yukhriju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam. Sehingga banyak di zaman sekarang ini orang yang menggampang-gampangkan dalam ucapan, sehingga ucapannya itu mengeluarkan lafaz-lafaz yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Yang terkadang orang itu tidak menyadari kalau ucapannya ini mengeluarkan dia dari agama Islam. Wala yarawna dzalika dzanban, dan mereka tidak menganggap itu sebuah dosa. Fadlan an kaunihi kufran, apalagi kalau perbuatan itu adalah suatu kekufuran. Sebagai contoh, kita yakin kepada kebendaan, ya kan? Benda, beriktikad kepada satu kebendaan yang dapat memberikan manfaat misalkan. Nah, ini satu kekufuran, ya. Ataupun seseorang yakin dengan suatu adat, kalau tidak dibuat nanti akan terjadi begini. Ada sesuatu yang bukan hukum, tapi hadirin kalau Subhanahu wa Ta'ala dijadikan keyakinan. Nah, itu juga bisa merusak keimanan. Ini tidak sedikit zaman sekarang hadirin mulia, orang yakin dengan suatu adat yang dijadikan keyakinan, kalau tidak dibuat akan bahaya misalkan. Nah, ini bisa merusak akidah, suatu kekufuran, dan dia tidak menganggap itu adalah sesuatu yang musyrik, sesuatu yang dilarang. Waridatu salah satu kita menjaga diri dari keyakinan yang salah, seperti apabila kita diberi sakit oleh Allah, kemudian kita beli obat. Kalau yakin dengan obat yang dapat menyembuhkan, bisa jadi rusak iman kita.
Kalau kita haus kemudian minum, keyakinan bahwa minum itu bisa menghilangkan haus, itu juga bisa merusak iman. Kalau kita lapar, ingat makanan, dapan ini bisa mengenyangkan. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa merusak akidah kita. Maka perkara-perkara ini kelihatannya sepele, tapi bisa merusak iman. Seperti perdagangan, yakin kepada perdagangan yang mendatangkan rezeki. Kalau yakin dalam hati, ya perdagangan bisa mendatangkan rezeki, maka rusak iman kita. Pertanian, pekerjaan dan sebagainya, ya dapat mendatangkan rezeki, diyakini, maka itu adalah suatu kerusakan. Kalau sampai dibawa mati, kita akan sengsara di kubur nanti. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita enggak menyembah berhala, enggak menyembah pohon, enggak menyembah matahari, tapi keimanan kita senantiasa diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan sesuatu yang kita terjadi setiap hari. Ya, seperti tadi obat, dengan pekerjaan, kemudian duit. Apabila orang punya duit, dia akan bahagia, yakin akan bahagia, itu bisa rusak iman. Maka keyakinan seperti inilah yang kita harus keluarkan. La ilaha illallah artinya bukan hanya diketahui tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tapi bagaimana mengeluarkan keyakinan dari hati kepada makhluk, kepada selain Allah, dan memasukkan satu-satunya keyakinan hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan maksud daripada la ilaha illallah. Tidak boleh hati bergantung kepada selain Allah. Tidak boleh hati kita ini yakin kepada selain Allah. Makhluk ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan mudarat. Waridatu salah satu. Kemudian murtad ini terbagi menjadi 3 bagian. Salah satu aksamnya i'tiqadatun. Yang pertama murtad i'tiqad. Sesuatu yang ada dalam hati kita. Wa af'alun, yang kedua perbuatan. Wa aqwalun, yang ketiga ucapan. Wa kullu qismin yatasa'abu su'ban kasirah. Setiap cabang, setiap bagian ini terbagi beberapa cabang yang banyak. Faminal awal, yang pertama asyakku fillah. Ini i'tiqad, ragu-ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang ateis ini, mereka ini anti Tuhan, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika seorang profesor bertanya kepada mahasiswa, "Wahai mahasiswa, apa kalian pernah melihat Tuhan?" Tidak, semua jawab. Semua mahasiswa menjawab tidak pernah. Apa kalian pernah menyentuh Tuhan? Tidak. Maka kata profesor, Tuhan itu tidak ada. Ini secara logika dia mengatakan kepada mahasiswa. Kemudian tidak lama ada satu mahasiswa yang berdiri, "Wahai teman-temanku, apa kalian pernah melihat otak profesor?" Tidak pernah. Apa kalian pernah menyentuh otak profesor? Tidak pernah. Berarti profesor tidak punya otak. Jadi kalau logika seperti itu, ya kan? Orang itu menanyakan tidak pernah melihat Tuhan, tidak menyentuh Tuhan, itu berarti kalau dia beranggapan Tuhan tidak ada, dibalikan seperti itu, ya kan? Dalam diri manusia ini ada otak, tapi tidak pernah dilihat, tidak pernah bisa disentuh. Tapi kita yakin hadi mulia, setiap kita ini punya otak. Maka hadi mulia kalau Subhanahu wa taala, yang namanya iman ini baik sesuai dengan logika atau tidak harus diyakini, baik sesuai dengan akal kita atau tidak harus diyakini. Ya, seperti adanya ruh dalam diri kita ini tidak bisa dilihat. Tidak pernah ada orang lihat ruh, tapi yakin dalam diri kita ini ada ruh. Ini adalah sebuah keyakinan. Alam kubur adalah perkara gaib, nggak pernah dilihat, tapi harus yakin adanya alam kubur, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Gaib,
Sang Maha Gaib tidak bisa dilihat. Tapi orang beriman harus meyakini adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tijan Daruri disebutkan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Yang pertama adalah wujud. Ya, wujud Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Wujudu hadhil makhluqat, adanya makhluk ciptaannya. Tapi Allah tidak bergantung kepada makhluk ciptaannya. Kalau tidak ada makhluk ciptaannya, Allah tetap ada. Bahkan kata ada, tidak ada, Allah tetap ada. Ini sebuah keyakinan. Kalau orang itu ragu dengan adanya Allah, dia sudah murtad. Kan ragu-ragu Allah itu ada enggak? Ada enggak? Ada ragu-ragu. Nah, itu kalau dia sudah keluar daripada Islam. Jangan ada sedikit pun keraguan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib. Tidak bisa dilihat, tapi nanti orang-orang beriman akan diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki untuk bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan atau rezeki bisa memandang wajah Allah. Karena itu adalah puncak kenikmatan ahli surga, bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Asyaku fillah, ragu-ragu dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Au fi muhalafatihi lil khawadis, atau ragu-ragu dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sama dengan makhluknya. Sama dengan makhluknya. Nah, ini kalau Subhanahu wa taala suatu keyakinan yang rusak. Au fi rasulihi, atau ragu-ragu dengan adanya rasul. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 124.000 nabi dan rasul. Mereka adalah sesuatu yang nyata. Dan akidah kita harus meyakini adanya utusan Allah Subhanahu wa taala. 124.000 para nabi dan rasul, 313 para rasul, kemudian 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dan ini suatu akidah. Siapa yang tidak yakin dengan adanya para rasul, keberadaannya para rasul, maka dia sudah murtad. Awil Quran, atau ragu-ragu terhadap Al-Quran. Ka'an saka hal huwa min indillah aw min indi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang itu ragu apakah Quran ini datang dari Allah atau datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hati-hati, Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang diturunkan sebagai kitab pedoman umat Islam sampai hari kiamat. Ataupun jangankan satu Quran, ya kan, kadang mengingkari satu ayat saja dari Quran itu sudah termasuk Allah Subhanahu wa taala murtad. Awil yaumil akhir, atau ragu-ragu dengan adanya hari kiamat. Hari kiamat ini ada enggak ya? Ini ragu-ragu dengan adanya hari kiamat, padahal sudah dikabarkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Dan terjadinya hari kiamat itu pada hari Jumat sudah disebutkan. Cuma tidak ditentukan Jumat kapan akan terjadi hari kiamat. Yang pasti akan ada hari kiamat. Salah satu rukun iman yang kelima adalah yakin beriman kepada hari kiamat. Ini salah satu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini datangnya hari kiamat secara pasti. Cuman kedatangannya ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awil jannah awil nari, ragu-ragu dengan adanya surga, ragu-ragu dengan adanya neraka. Ini sebagian firqah mereka tidak meyakini ada surga neraka. Ya, seperti kaum Mu'tazilah, Khawarij, ya. Kemudian ini akidah-akidah yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 73 golongan, semuanya masuk neraka. Satab tariku umati ala sintaini wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Ada yang mengatakan 73 golongan.
kulluhum finar, semuanya akan masuk neraka illa milatan wahidan, kecuali satu golongan. Siapa satu golongan? Ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Ma'ana alaihi wa ashabi, kehidupanku dengan kehidupan sahabat-sahabatku ada di dalam kehidupan dia, yang disebutkan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, kemudian Musabbih, Syiah, itu akidah-akidah yang keluar dari Islam. Jangan sampai kita mengikuti akidah-akidah yang melenceng, karena mereka sebagian ada yang tidak meyakini adanya surga, tidak meyakini ada neraka, tidak meyakini adanya pahala, tidak meyakini adanya siksa kubur, nikmat kubur. Nah, ini sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dia harus meyakini adanya surga, adanya neraka. Kehidupan yang pasti, ada surga, ada neraka, disebutkan dalam Quran dan hadis. Dan surga Allah SWT sediakan untuk orang-orang yang beriman, yang mereka ketika di dunia berusaha untuk taat kepada Allah, menghindari maksiat. Allah sediakan balasan surga dan penuh kenikmatan di dalamnya untuk selama-lamanya, khalidina fiha. Adapun neraka yaitu sesuatu tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam neraka ini penuh dengan siksaan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah. Maka sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah, kita harus yakin dengan adanya surga atau neraka. Awis sawabi, awil ikobi, atau seseorang ragu dengan adanya pahala, ragu dengan adanya siksa. Ini sudah jelas sesuatu yang wajib. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat siksa. Itu maha adilnya Allah. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Orang yang beramal, orang yang taat kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang tidak mau taat kepada Allah, dia akan mendapatkan siksa. Awinah widalik, atau yang semisal daripada itu semua. Mimma huwa yajma'u alaihi, dari perkara-perkara yang telah menjadi sepakatnya para ulama. Ijma', ya, ijma'nya para ulama, sesuatu yang diragukan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, alam-alam yang tidak pernah dilihat, alam-alam gaib, ya, seperti adanya mizan, adanya hisab, adanya sirat, adanya padang mahsyar. Ini semuanya dimulai oleh Subhanahu wa taala, harus diyakini dengan seyakin-yakinnya, walaupun belum pernah dilihat, walaupun belum pernah ada orang ke sana, tapi harus diyakini, karena itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awi taqoda fikda sifatin min sifatillah ta'ala al-wajibah lahu ijma'an, ataupun orang itu beriktikad tidak adanya sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib baginya secara ijma', sepakat para ulama, kal ilmi, seperti Allah memiliki sifat ilmu. Orang itu tidak beriktikad, tidak berkeyakinan menghilangkan sifat ilmu. Nah, ini salah satu contoh saja, maka dia telah keluar dari Islam. Padahal ilmu adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Awi nasabin lahu sifatan yajibu tanjihu anha ijma'an, ataupun seperti hadis Allah Subhanahu wa taala menasabkan Allah Subhanahu wa taala kepada satu sifat yang wajib dibersihkan darinya. Allah Subhanahu wa taala tidak bernasab, tidak berketurunan. Tapi ada orang kafir di dalam Quran menyebutkan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu beranak. Maka dijawab oleh Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu ada yang melihat balasan bagi orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak. Malaikat itu anak-anak Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala satu daripada pengejekan, penghinaan orang-orang kafir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal jismi au halalah muharraman, seperti jisim ataupun menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah secara ijma yang sudah disepakati oleh para ulama. Makluman minad-dini bidarurat, yang sudah pasti sesuatu yang dihalalkan diharamkan, sesuatu yang diharamkan dihalalkan. Ini yang disebut seperti zina, seperti liwat. Ya. Liwat itu di Allah Subhanahu wa taala bersetubuh melewati dubur, seperti membunuh, seperti mencuri, gosok. Ini sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan tapi dihalalkan sama dia. Nah, ini sesuatu akidah yang dapat merusak daripada akidah seseorang. Ini baru haji mulia tentang murtad i'tiqad. Masih banyak lagi murtad-murtad yang berhubungan dengan perbuatan ataupun ucapan. Artinya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat mengeluarkan kita dari Islam. Kita terus sholat, kita terus ngaji, tapi tidak mengetahui sesuatu yang dapat merusak Islam, sehingga ketika dia meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah, su'ul khatimah. Tidak sedikit orang Islam matinya su'ul khatimah. Mungkin ketika dia hidup, dia pernah melakukan sesuatu yang dapat mengeluarkan dia dari Islam, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan kita tidak mengetahui. Ya, makanya haji mula kita dianjurkan untuk senantiasa memperbaharui 2 kalimat syahadat, agar haji mulia kita tidak menyadari pernah berbuat, mengatakan sesuatu yang dapat mengeluarkan kita dari Islam, sehingga kita dianjurkan untuk memperbaharui 2 kalimat syahadat. Walaupun di dalam sholat ini ada, kan? Tapi haji mulia Subhanahu di luar sholat kita ini perbaharui 2 kalimat syahadat. Ya, ucapkan 2 kalimat syahadat agar kita ini haji mulia terbebas daripada murtad dari kesyirikan, kemusyrikan, dan terjaga keislaman kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kita membawa agama Islam yang utuh, yang murni, yang sahih, sehingga Allah terima Islam, agama Islam kita ini. Karena yang Allah terima di akhirat nanti adalah hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima hanya agama Islam yang murni, yang 100%, tidak ada kemurtadan di dalamnya, tidak ada kesyirikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman Allah Subhanahu wa taala, hidayah serta taufiknya untuk senantiasa menjaga Islam ini sampai kita meninggal dunia, sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya menyampaikan, umumnya bagi semuanya. Kita tutup dengan doa kifat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.